jalan-jalan ke Kota Parung Bogor. Nah, gue lagi kumpul sama anak-anak 614-nya Kraton. Semar Mesem. Sebelumnya gue bakalan kenalin satu-satu. Ada siapa aja sih di 614? Ada dari sebelah kanan gue dulu deh, Bang. Ya, perkenalkan saya namanya Jainal Abidin. Jainal Abidin. Abidin domba. Rumah. Kan biasa kalau lagi di dulu sekolah zaman dulu, terus panggilnya tulang. Oh, Tahu lebih kenapa tulang. dipanggil tulang? Ya, ngalir aja sih gitu. Ngalir aja tulang. Ya, ngalir Ada Bang aja. Tulang. Habis itu Bang. Saya Suryono. Bambang Suryono. Yang artis itu yang berdua. Oh, yang harus berdua. Panggilan saya Semar Mesem. Kenapa dipanggil Semar Mesem? Karena punya ilmu semar lo. Sedikit. Oh itu. Dikit. Nanti ya lanjutannya. Panggilannya Semar Mesem. Lanjut. Bang. Nama gua Dedi Mustafa. Jadi Mustafa. Dedi Panggilan Mustafa. orang-orang sih ya Mustafa. Oke. Enggak, panggilan gua namanya Petir. Kalau di- Petir 614. Wih. Siapa yang kena petir anak Ya. BK ya? Yang kena petir anak BK ya? Saya tahu panjangannya. Kagak. Pemuda titipan rakyat. Iya, waktu zaman itu kan. Pemuda penuh tipuan dan rayuan. Iya. Bang, Aneh, Muhammad Soleh. Muhammad Soleh Dipanggil nggak tahu Bang Toleh dari SMP gitu aja deh. dari Lancar. SMP dipanggil. Jangan Bang, sejarahnya nggak? Ada sejarahnya nggak? Kalau nama gua aslinya sih Teddy Supriyadi. Bukan dulu Mas Daniel. Sorry. Nama asli gua sebenarnya Teddy Supriyadi. Kenapa gua dipanggil Mangap? Gua boleh jawab ini nggak? biang kerok. Lu udah tangan, gua udah tahu. Yang keroknya dia nih. oh gitu. Iya, gua bilang, "Ngap, Iya. Ted, lu gua panggil Mangap aja dah. Kenapa?" Habis lu kalau bengong nganga mulu. Astagfirullahaladzim. Borok. Nah, gue mau tanya nih, kenapa namanya Kraton 614? Wah, kalau dia Nih, jawab nih. Dia apa dia nih? Jawab nih. Karena kan 614 itu angkot ya, trayek Iya. Kopaja. Oh, iya. Nah, Kratonnya itu dari mana gitu? Nah, Kalau buat keraton sendiri sih gua bikinnya karena itu sebenarnya singkatan gitu. Keraton itu Kemang Raya tempat orang nongkrong. Kemang Raya tempat orang nongkrong. sampai sekarang itu Kemang buat tempat nongkrong. Oh gitu. Iya, Oh itu sampai asal. sekarang. Berarti yang ngasih nama lu? Nah, Iya. itu pribadi. Dan Kenapa? gua juga dulu mewajibin anak-anak keraton wajib pakai batik ketika sekolah berangkat. Dan itu Karena- wajib pakai batik batik ladang tapi kita bikin pita dikeras sama. Oh iya iya iya. Dikas tuh. Sambungan. Ada sambungan pita ya. Seru. Nih di 614 berarti kan lu kalau mau arah jalan sekolah itu Iya. penuh rintangan tuh. Banyak tuh. Lu pasti naiknya 614 turun di Pasar Minggu lanjut lagi kan. Nah lu lewatin beberapa basis BK atau sekolah lain. Ada nggak kenang-kenangan yang menurut lu lucu atau konyol gitu? Kalau gue nih kenangan dari awal gang rumah. Gang rumah. Rumah Lu di mana sih Bang sebelumnya? di Cipete nih bareng dia. Gue Nggak. satu kamar gue sama dia. Oh Kalau, Cipete. Iya. Jangan satu kamar, satu kos-kosan. Kos-kosan. Lu ngamalin gua aja lu, ngamalin gua aja lu. Zaman dulu. Kos-kosan kalau zaman sekarang. Waktu Lu ngaco saya masih ingat aja. waktu sekolah, dia kan kelas sama saya. Heeh. Kalau ditanya masalah rumah, bukan deket dia. Kalau ditanya itu pasti jawabannya apa? Jauh. Wah, iya. Benar. Pasti ditanya jauh. Iya, Kenapa tapi jauh? itu ada sejarahnya sebenarnya. Kenapa gue bilang lu nggak tahu kan kenapa gue bilang jauh? Dulu tuh gue sebenarnya kenapa gue bilang jauh? Dulu gue sebenarnya di Haji Tolib tuh kan dulu tinggal Haji Tolib nih sama dia nih sama Mangap. Itu gue tuh sebenarnya dari kampung. Oh Nah iya. dari kampung gue STM gue pindah ke Haji Tolib. Pas gue ditanya sama guru, kamu dari mana? Gue dari kampung. Mati tuh ya. Gue bilang jauh pak. Awalnya tuh satu kelas ketawa tuh. Gue bilang jauh karena gue dari kampung gitu. Dan Haji Tolib gue baru gitu kan. Makanya gue bilang jauh pak. Ya akhirnya semua satu kelas tuh ketawa tuh. Kenapa setiap kali bilang jauh? Oh gitu. Nah, ada nggak nih kenang-kenangan tragedi pecah mungkin lu pernah ngebajak atau lu pernah hampir mau mati
Gitu, namanya kita kan rival kita kuat juga kan. Kalau Kan? Hah? kalau 614 pribadi sih kayaknya orangnya pada baik-baik banget. Baik-baik ya. Kalau zaman sekarang santuy mah. Cuman kalau Santuy. kadang-kadang kita di perjalanan kadang-kadang dilimparin batu ya kita ambilin tuh batunya. Iya. Balikin lagi. Kalau terus sapuin jalanan ya. Dibalikin lagi. Nah, gitu. Bang, dari Bang Tulang deh, ada nggak cerita lucu gitu? Kalau cerita sih banyak. Banyak ya kenang-kenangan ya? Kenangan banyak. Cuman satu nih yang tadi saya cerita tuh itu tragedi masang genteng. Masa genteng? Gimana urusannya masa genteng? Tragedi masang genteng. Jadi Sampingan. iya bukan Oh, sampingan. bukan. Saya bilang iya. Jadi suatu hari tuh kita nih basis Pasar Minggu ya disebut 305 dulu. 305, betul. Gabungan dari berbagai macam basis yang Albesnya deh ya. yang pasti ke Pasar Minggu kita tuh nongkrong di komplek. Nah di komplek itu kita mantekin BK SMO, BK SMA. Nah BK SMA itu pas sore itu kan dia keluar tuh ada. Nah kita mantekin, kita ribut gitu kan. Nah tiba-tiba ada dulu sebutannya tuh lango. Oh, Abri ya. Abri, TNI ya. Iya. Dulu sebetulnya lango. Ada satu lango yang memang setiap kali si teladan nongkrong nih rese tuh dia, entah itu bayaran anak kasar, entah itu dia bayaran dari BK-nya sendiri, nggak tahu dah. Cuma yang itu pasti selalu ada. Pasti ada ya. Ya, nah pas ketika itu sore, ini panjang banget ceritanya nih. Nggak apa-apa ceritanya, Bang. Panjang banget nih. Oh, ceritain. Kayaknya bikin Jadi sedih sempat banget. bentrok, berarti sempat bentrok. Nah, sama sempat BK. bentrok dulu nih sama BK, sempat bentrok, tiba-tiba itu si Lango itu sendiri dia Hah? bubarin kita. Nah, dulu kan kita kan pas kalau dikejar-kejar itu pasti kan kalau sama Abri itu sama Lango itu kita kabur. Iya. Kabur ya takut ketangkep lah atau apa kan. Nah, kita dibubarin, akhirnya kita mundur ke komplek. Ke Oh, masuk ke dalam komplek Ya, masuk justru. ke dalam komplek. Ah. Nah, dalam komplek itu kan kita punya temen nih. Iya. Anak komplek namanya almarhum Topan, inget banget tuh almarhum Topan. Terus sama Leo. Oh, Leo. Leo ada kelas. Enggak, Leo sama Angkatan. Angkatan Oh, anak kita. listrik ya? Anak listrik. Anak listrik. Nah, di situ kan ada tuh rumah teman kita tuh di situ. Nah, akhirnya kita selalu kalau habis bentrok pasti kita mundurnya ke rumah beliau nih, rumah mereka nih. Nah, entah kenapa tiba-tiba kita dibubarin nih, kita mundur. Ada yang lari ke rumah Leo, ada yang lari ke rumah almarhum Topan. Nah, gua ini terpencar, gua lari ke rumah kampung, rumah penduduk, Pemukiman warga. ya, pemukiman warga. Ah. Cuman gua awalnya nggak tahu tuh di situ siapa aja yang lari ke situ tuh, gua nggak tahu. Cuman ada gua sepintas kan namanya yang lagi dikejar kan, berarti brut gitu kan. Nah sepintas ada yang masuk apa namanya pagar rumah, masuk. Gua bingung lah, gua pagar tinggi banget nih. Pas di belakang lihat si Lango itu pakai motor. Iya. Wah, udah mau mendekat, entah itu apa, gua kesambet setan apa, gua kagak ngerti. Pagar itu gue loncatin, tapi tinggi. Gue loncatin situ ada pohon rambutan, jadi bukan memetik rambutan ya. Rambutannya ada nggak? Hah? Ada. Kagak ada. Nah situ ada pohon rambutan, gue naik pagar. Kalau nggak salah gue juga sempet ke pohonnya itu, terus ke genteng itu rumah penduduk tuh. Genteng, gue dikata maling kali ya kalau kata. Gue lari di atas genteng orang, gubrak. Si yang punya penduduk tuh bingung, ya apaan gitu kan. Di atas tuh, wah pada hancur semua tuh genteng. Akhirnya si Lango itu masuk ke gerbang penduduk itu, masuk ke, ya gua tuh di atas. Akhirnya gua Tangkep. kayak ditodong gitu, kayak dia kayak bawa pistol apa dah. Ah. Turun kamu kata gitu. Sambil teriak dia. Sambil teriak. Oh, teriaknya gimana? Agak mau kata dia. Aku tuh nggak. Iya begitu. Saksi. Agak mau gua gituin kan. Cuma gua sambil mikir, sambil otak gua mikir, gua turun, apa gua lari lagi ya? Gua lihat rumah sebelah nih. Gua lihat anjingnya wow gitu. Jadi gua kasih aja. Gua ingat tuh, anjingnya wow. Wah, sebelah ada anjing nih gua. Tuh genteng udah berhancur tuh. Gua sambil negosiasi gitu, turun. Nggak mau, ntar gua ditangkap. Kagak ntar bohong, ntar gua ditangkap. Kagak, turun nggak? Nggak, gua nggak mau kalau ditangkap. Itu rumah genteng orang pada bocor. Ya ntar gua benerin gitu kan. Terus datang tuh si yang punya rumah datang keluar. Udah deh, turun gitu. Gua ntar sih ditangkap. Udah turun aja dulu. Terus gua negosiasi lagi nih sama si Lango. Sama Lango. Iya, Pak, gua mau turun tapi gua jangan ditangkap ya. Iya Pak.
Kata si yang punya rumah, jangan pak. Udah tuh kata yang punya rumah jangan ditangkap. Akhirnya gua si lawannya itu setuju dah. Ya dah turun deh, tapi ntar nggak saya tangkap. Iya. Akhirnya gua turun. Terus tembus aja di kamar mandi itu. Turun kan itu belakang rumah gua turun itu. Udah gua keluar, nah situ gua ditarik. Ada tadi nggak mau ditangkap, lu udah ikut, nggak mau. Terus yang punya rumah belain, pak udah pak, lu kenapa? Nanti genteng saya siapa benerin ya. Gitu kan. Iya, orang gentengnya hancur, gila aja bener lah. Tapi lu benerin gentengnya akhirnya? Akhirnya gue benerin karena di situ ada teman kita yang namanya AD62 sama teman kita juga di satu basis 14 si Jai. Jai. Nah, dia Oh, tolong Jayadi. gua nih si Jayadi cuman ya orangnya kemarin ya aduh di Japri juga agak nyaut katanya. Ya semoga mereka sehat aja dah. Kita doain aja ya, Iya. sehat aja dah. Mudah-mudahan Nah. ntar setelah datang ini Ah, dia iya. saya ikut gitu. Dia memorinya inget lagi tuh. Udah gitu kan dia keluar tuh si Jaya sama si Ade. Udah saya benerin. Tuh Pak, dia mau benerin. Jangan tangkap ya Pak. Terus akhirnya si Lango ini negosiasi sama punya rumah. Akhirnya deal nih bahwa saya nggak ditangkap tapi saya benerin genteng. Oh gitu. Tapi Iya. Jai sama Ade itu keadaan di dalam rumah. Udah keluar. Ikutan keluar nih pas Harusnya dia aman dong, kan dia nggak ketahuan. ya, cuman karena lihat gua ditangkap, mungkin dia jiwa solidaritasnya jarak. keluar. Wah, itulah kan ditangkap gitu kan. Dia keluar tuh. Kan rumah kan ini ada rumah. Kalau nggak salah si Ade di kamar mandi nih, yang gua turun tuh, dia ada di dalam kamar mandi nih. Dia sebelah sono, rumah sebelah sono. Pas gua ada di tengah-tengah gitu di belakang rumah, si Ade keluar, gua pikir nggak gua doang, pikir gua Aman deh. gua aman, gua bilang ada yang bantuin gitu kan. Udah negosiasi, akhirnya gua deal gua sama yang punya rumah buat benerin. Akhirnya gua ngomong sih aja, nggak apa-apa lu gimana? Tenang, rumah gua banyak loh genteng nggak kepake. Akhirnya gua pulang ke rumah Ade, bawa genteng tuh satu masing-masing di plastik tuh. Naik Kopaja, gua sore-sore ke komplek, gua bawa genteng. Akhirnya gua benerin genteng tuh bertiga. Nah lu kan sempat pulang, kenapa lu nggak kabur aja bang? Karena kan gua orang baik juga. Kelihatan orang Gua baik ya, kelihatan orang baik. Gua biarpun gua Tanggung kelihatannya jawab. bandel, tapi gua tetap bertanggung jawab. Oh, gitu. Apa yang udah gua perbuat itu ya gua harus tanggung jawab. Oh, gitu. Yang penting, Sekarang harus kurang lu minta Nah. maaf sama yang punya rumah. Nah, ya. Oh. Cek gentengnya. Berarti kayak di lagu slang. Iya. Balikin genteng gue. Ya sebenarnya sih yang punya rumah juga udah terima kasih karena gentengnya udah bener lagi gitu, udah benerin. Cuman gua terima kasih banget nih sama Jai sama Ade, apalagi Ade udah ngasih gentengnya nih buat gua benerin tuh genteng rumah orang. Jadi gua tanggung jawab gua, kesalahan gua udah clear lah, udah beres gitu. Oh gitu. Ya, akhirnya ya kita pulang masing-masing. Nah, Bang. Itu kenangan sore yang cukup indah lah. Cukup indah ya. Cukup indah. Karena lu sampai naik. Iya, naik gila. Bang, Siap. gue juga denger kan lu dulu pernah sempat punya trauma lah di BCA, pernah dikepung gitu. Nah itu ceritanya gimana sih bang itu? Oh iya ya, itu kejadiannya itu malam. Malam itu ketika pulang sekolah, ya udah jam 9 itu, jam 9 malam kita udah nunggu di Lenteng. Ya kalau gua mah pikir ulang kerja. enggak, emang bener tuh. Kita malam nggak tahu kenapa ya pulang situ emang udah malam. Itu sekolah di mana sih tuh? Sampai 9 malam. Sekolah malam. Serius Sekolah gua. malam. Sekitar jam Sekolah 9 malam ya. standby di Lenteng. Jadi Gua nyampe pikir gitu. aman lah ini mah, nggak ada tawuran lah. Karena udah jam 9 ya keadaannya. Iya, emang itu semuanya emang belum pada pulang, nggak tahu gua kayak ada masalah apa lupa gua posisinya cegat patas rame-rame. Kita tuh posisinya gua mikir ini aman nih, nggak tawuran, jam 9 kurang lah. Iyalah, karena udah malam. Nah, gua langsung ada patas tapi duduk tengah nih. Aman dah. Samping tuh cewek tuh, anak orang kerja lah. Terus akhirnya sampai gue naik mobil itu merasa aman lah, gue duduk Aman. tengah ya, yang mau di pintu lah, bodo amat lah. Gue pikir nggak tawuran. Udah nyampe perbatasan ya, mau BCA nih, pasar Minggu. Yang sekarang kan pasar Minggu, dulu nggak ada underpass ya, kan Iya, masih dulu. rata semua. Wuih, pas keluar, pas lewat, langsung tuh Orang dagang. nongol semua tuh. Wah, BCA emang sebut tuh kayak air itu bener. Ketika lewat, yang di pintu karena dia ngejar posisi mobil jalan pelan sekali.
teriak beca langsung bunda kan, gua keluar semua tuh yang di pintu sempet ngelawan tapi nggak ada daya dong karena posisi kita gimana sih mobil jalan dia langsung nyerang itu ngelawan kabur bubar semua inti bubar tuh Berarti lu gue apes nggak sempat kabur, berarti masih di dalam. nah karena posisi gue merasa aman di situ ya gue sempet panik itu gue panik gila mau turun nih ketika mau turun tinggal 3 orang tuh gue lupa namanya ya apes gue ke belakang waris samurai gue lari ke depan dia turun tuh nah gue pintu depan nih ada temen gue satu ngari celurit orang gendut lu anak teladan lu ya iya bang ngari celurit tapi gue ngeles kena tuh temen gue anak teladan gak tau lupa Oh, sempat ada yang kena, iya palanya gue loncat ke belakang dia palanya tuh nah ketika itu gue bantuin tuh sampai hari itu sogok-sogok tuh dikeliling mobil tuh dikeliling dari kanan kiri tuh pakai bambu bang demi Allah sodok wah mati dah gue sini nih gue duduk tuh samping cewek itu lagi nangis ceweknya itu Iya. turun takutan dia nah ketika itu udah kalau nggak ada orang kampung dagang mungkin ya itu bubar nggak tahu jadi apa gue Oh, berarti orang pasar yang ya sign ya gitu ya. gue sogok bang panjang bang di jendela apa nongol gitu nah itu gue turun pada kabur gue bantu pas ada lengah gitu kan ya mungkin karena ada orang kampung gue gandeng tuh sampai gue belakang Robinson tuh pasar tengah-tengah Iya. akhirnya kita tolong tuh gue bawa tuh gue ada 3 orang dah bawa hasil gue ondong darah sweater gue hampir darah mulu warna biru gue bawa ke rumah sakit Pasar Minggu nah tuh anak-anak udah nunggu di komplek tapi gue kesel juga tuh lu gimana sih lu gini anaknya kita akhirnya bantuin ke rumah sakit tuh nggak mau nerima itu orang gitu Parah ya. gue parah iya sini nah itu doang tuh sebenarnya banyak juga sih cerita yang tegang gitu ada Tegang ya. Kalau Bang Semar Iya. dulu kan dikenalnya punya ilmu kebal. Wih. Anjing. Ternyata yang punya kebal. Ternyata yang punya kebal. Ternyata yang punya kebal. Nah, itu gimana tuh? Lu saksinya, gua saksinya. pantas bahkan sate nggak mau disusun Lu masangnya di mana, Bang? Nah, ya itu dia tanya masangnya dulu tuh. Ini nggak mau tanya nih. Masangnya di mana sebenarnya saya masih ingat tapi lupa. Gua rasa Ingat tapi ingat jauh tempatnya jauh. Waktu Jauh. itu Gua dong jauh kali ya. di Citerep dekat pabrik semen. Namanya Pak Haji Agus. Nah, itu lu tahu dari siapa tuh? promosi Masih ingat. Oh, banyak. Itu pakai duit siapa? Alhamdulillah. dulu kan emak ngasih uang jajan. Apa hasil kolekan 14 Ya, belum. Ma ngasih uang jajan. Ma, waktu belum kena ya. Pas sudah kena. Oh, jadi lu masang kena dulu. Kena dulu. Telat dong berarti dong. Jadi Dia justru baru lulus mana? iya baru pas lulus di ospek penataran Penataran. ada dia nih. Jadi pas saya lagi turun di Tetap Segar, entah saya ditinggal apa entah saya emang sisanya gitu. Sengaja. Saya Masak ingat. tengkal. Nyangkut di kawat dia mah. Lagi orang pada loncat dia nyelondos terus kawat. Udah Orang turun. itu kan zaman-zamannya kerusuhan ya gitu ya. Kawat begini. Udah Gitu turun. ngapain lagi dong? Orang lewat sini. Tunggu. Udah turun. Terakhir saya kan waktu masih lugu-lugunya gitu kan. Ya. Turun. Baju juga dimasukin. Baju masukin sengaja keluarin. Turun ketinggalan. Terus dikepung sama warga. Nah, saya mah emang bawa sih senjata tajam cuman waktu itu masih obeng doang segini nih. itu juga boleh nyolong ya Nemu Jangan udah kalau- begitu saya pikir saya pulang kan ke sono. Ke arah Pasar Minggu ke sono jauh ke sono. Ternyata salah. Di situ ternyata orang-orang kampung bawain balok, bawain begini. Saya akhirnya ngabur ke terminal. Sebelum ke terminal saya dikejar-kejar emang. Karena celurit belakang berdarah. Saya ngomong, "Tir." Manggil dia nih. Dia kagak dengar. Ayo dengar. Tir, gua kena Tir. Apaan sih lu? Kena Tir nih darah. Wah iya man. Tadi gua lupa sini. Waktu kejadian itu sebenarnya itu kan baru
plat Bener, open nih, baru bener. pertama kali pakai abu-abu kalau nggak seminggu tuh. Di tes nih, dulu kan tesnya ke Tapsigar tuh markasnya. Nah, di tes ternyata di Tapsigar itu nggak jebol. Nah, si BK itu masuk sampai terminal dikejar. Nah, karena gua udah bubar semuanya ya masing-masing lah tuh lari. Nah, si Semar ini gua nggak tahu terakhir apa gimana tuh. Infonya sih dia nyangkut di kawat. Akhirnya bapaknya gua nggak tahu. Nah, dia lari di Oh belakang iya, gua. benar-benar. Lari di belakang Sepatu, gua, sepatu. dia teriak-teriak gua kena. Gua bilang gua nggak percaya yang bersih bajunya kok. Udah gua kena, gua tetap lari. Gua bilang, Bersih "Apa sih, Bang?" bersih depannya doang. Enggak, tapi gue liat mukanya udah pucet. Keringetan dulu. Pas dia ngasih lihat darahnya baru gue percaya, gue berhenti dah. Terus cuma kena langsung bawa tuh. Oh berarti pas habis kena itu lu coba lah nyari ilmu nih. Ikhtiar ya, ikhtiar. Tapi itu nggak sengaja atau feelingnya tuh kok kayaknya mau kesono. Oh gitu. Ada- nah, ada yang nuntun. dari lu pasang ilmu tektap itu tuh kebal, berarti kan banyak kejadian-kejadian lagi. Pernah nggak tuh? Nah itu pernah nggak lu? Ketika lu dibacok anak kaget anjing, semua kebal gitu. Di mana tuh? kaget, gua banyak. Kaget, kaget kan pasti kaget dong. Banyak. Karena kan sebelumnya dia kena kan. Iya, Nah ini. gua kaget. Jadi ketika itu sore deh kalau nggak salah. Pasti sih sore sih karena kita pulang selalu sore kan. Nah. Sore kita mantekin di pertanian. Di pertanian karena mantekin 68-nya BK 68 itu. Nah, BK 68 kita mantekin di pertanian. Nah, itu dia dari arah gotong royong, itu BK udah banyak tuh. Ah. Nah, kita majuin tuh dari arah pertandingan, kita majuin. BK sempat mundur, dia balikin lagi. Kita balik, mundur juga, mundur. Tapi entah kenapa gue liat ke belakang, si Semar ini jalan aja. Gue sempat ngomong, "Pak, lari, Pak." Dia jalan aja. BK udah deket di golok kan, "Pak, lari." Dia jalan aja. Santai deh. Santai banget. Iya, santai banget. Nah, si golok BK ini disabetin nih kok punggungnya. Wah, gitu kan. Gua kaget. Wah, dontrang. Bunyi itu apa bener diambil tuh goloknya. Akhirnya gua, wah gila lu. Masih pakai sarung. Iya, Sarung. Tapi Dia lupa kan sarungnya. Nah, akhirnya Pakai golok sarungnya itu itu kan dipajang di golok. golok itu gue bawa pulang, gue pajang di kamar sama tangkap juga tuh ini kenang-kenangan si Semar nih dibacok golok ini si BK aja nih pas membacok itu dia kabur lihat dia tekbal kan kabur lari semuanya akhirnya pada lari dia mah jalan aja goloknya gue bawa pulang pajang dah tuh di kamar dah tuh di kamar ya udah lama-lama ketahuan bokap kan disuruh dicopotin kan udah gue copotin aja tuh nggak tahu kemana tuh disimpan sama almarhum nggak tahu Oh, justru goloknya lu ambil ya? iya lu goloknya gue ambil Dikirim balik lagi ke yang punya. gue paketin Nah, kalau Bang Manga punya cerita apa Bang? Ceritanya sih sebenarnya banyak. Banyak ya ceritain. banyak Yang mana dulu nih? Yang mana nih serunya? Yang serunya Kita nih. Kalau gua sih serunya sih ngeliatnya sih pas di depan gang rumah lu yang lu bilang Oh. di pantai Itu mah nggak seru, itu mah lucu doang gitu. gue berdua karena emang gue sama Bang ini emang satu kamar ya kan satu kamar pasti gue kalau berangkat sekolah pasti gue berdua Jadi di pantai kiri yang di depan rumah itu, gue pikir emang itu anak tupan ya kita ya. iya mungkin ada Anak tupan nih masih banyak banget sekolahan lah gue bilang gitu kan. iya Anak tupan kata dia gitu kan. Nah gue naik aja ke santai kan. Begitu gue naik, gue langsung nguber kan gue kaget ya kan. Panjang banget mana banyak banget. Gue bilang tumben banget anak 16 tuh banyak banget gitu kan. Anak kan anak rata tuh kalau misalkan anak 14 itu pasti teman SMP gue semua rata-rata. Nah, anak 2,5 tuh banyak yang kebetulan juga memang teman SMP gue juga boleh bilang ada yang punya nama juga tuh di basis 68-nya. Gitu kan. Jadi kalau dia main ke rumah gue nih, anak teman SMP gue nih, namanya si Bagol. Nah, lu kalau gue di depan, lu jangan ada di depannya, lu jangan aja gitu. Jadi gue udah negosiasi udah, nih negosiasi. udah apa namanya udah udah nggak udah enak kompromi dah sama Iya, dia udah gitu kompromi, kan. udah nggak- Gitu. Jadi banyak di teman-teman apa? Teman-teman SMP lah banyak. Teman SMP lebih banyak kan rival teman SMP sendiri ya. Mau bantu juga nggak enak ya gitu Bang. Jadi kebanyakan yang gue suruh ya mereka ini. Gitu. Jadi kalau gue itu gue gak ikut campur Dia di dah. belakang, Kalau dia di di basis gue belakang. gak ikut campur. Kalau satu basis yang Kecuali misalkan basis-basis yang dari anak Kemangnya atau dari Oh, anak gitu. 05-nya baru. Kalau dia kelebihannya jago strategi. Dia pinter baca kondisi. Oh gitu. Bener.
Nah, saking tadi lu saking dia jago strategi, gue pikir gini kan, gue kan dari kampung nih, dia kan di sekolah SMP di 2,5. Nah, gue pikir kan SMP, Jakarta. iya, bukan Jakarta orang kan, Jakarta. tawuran kan. Eh. Nah, pas baru masuk banget ini di pasar Minggu, turun di Pol Tangan, bentrok tuh kan. Gue patokannya apa? Dia deh. Dia gimana gue ikutin. Pas turun, dimajuin lu. Yang mana ya? Wah, kau udah depan, gue ikutin. Gue ikutin tuh. Orang pada lari, udah kita semua. Akhirnya ya kita mundur komplek, balikin lagi. Udah, balikin lagi ya. Mereka pada masuk lagi. Karena gue juga terus terang aja nih, kalau sebenarnya kan gue tuh gak ada niatan masuk STM Teladan tuh gue gak ada niatan. nggak ada niatan. Ikutin gua. Jadi gue masuk STM Teladan itu sebenarnya ikut-ikutan dia nih. Kalau gue ikutan dia. Lagi. Jadi gini. Kakak kelas. Ceritanya tuh gini. Kalau gue ikutan siapa? Lu tau gak? Gue ikutan Aleng lo. Enggak, dia kalau di Teladan emang julukannya di kakak gitu aja. Pasti ada dia. Emang dia kan datang dari kampung gitu ya. Terus kebetulan memang tetanggaan rumah gitu kan. Nah, dia nanya, "Ted, lu mau sekolah di mana?" Nah, kebetulan nih gua nih sebenarnya udah ada pilihan sekolah tuh, dapat sekolah negeri emang gua Negeri dulu. Karena nem gua tuh sekitar nem gua itu 38. Sombong. Tuh, ya kan? Nah, karena bokap gua nggak support karena kejauhan ya kan. Akhirnya Kalau nggak salah di 12 RM ya? gue dapet 12 RM, gue dapet Kampung Jawa sama STM 1 tuh, gue dapet tuh, ya kan tiga pilihan aja tuh. Karena bokap nggak support, akhirnya gue udah diem aja udah di rumah ya kan. Nah dia datang ke rumah, Ted, lu udah dapet sekolah belum? Belum, gue bilang, udah lu ikut gue aja, kayak gitu kan. Sana Al-Hidayah. Pokoknya dia nggak ngajakin, udah lu ikut gue aja gitu kan. Nanti lu bawa duit bawa apa 60.000 kalau nggak salah 60.000 Iya. pendaftaran. Beli 60.000 tuh nggak salah tuh gue Murah banget ya? iya 60.000 sekolah anda tuh ya kan udah daftar lah pokoknya singkat cerita udah gue masuk deh ya kan udah jadi kalau misalkan gue bilang adik kakak sebenarnya gue bukan adik kakak gitu kan gue sebelahan aja gitu kan jadi Paketan. daripada kita ini akhirnya gue tuh kontrak lah atau ngekos lah gitu kan di Bareng. samping dekat rumah Kober orang ya. tua gitu ya udah akhirnya kalau misalkan anak-anak kumpul udah di situ semua tuh ngumpul di situ semua gitu Kompak, makanya 614 kompak ya. Kompak. Iya, karena 614 sedikit tapi kompak. Betul. Sebenarnya sedikit emang niat belajar dia. Nah, Ya, lu kan gua sempat datangin si Doyok nih, anak 768. Dia kan sempat cerita dulu sering tulis-tulis lah pihak-pihak ada. Nah, itu sempat dibantai, sempat kecot juga dah. Itu ada siapa tuh yang punya kenangan tuh yang coretan teladan dicoret terus akhirnya ribut. nih dia nih biasanya nih Itu yang coretan di Sajam kali ya, yang deket pohon tuh. Ya, Gerbang kita keraton. di pohon tuh ada gerbang tuh, gerbang rumah kan itu ada kita kan ada tulis TLD tuh. Tiba-tiba tulisan BK tuh. Nah, itu kan mulai itu mulai awal memanas konflik mulai memanasnya itu di basis 614 BK baru itu gara-gara Jadi Oh, iya, kalau ada dulu Iya, ditiban terus. Iya, makanya sempat kita mantekin yang sampai 7 orang tuh. Makanya- itu yang Doyok cerita. makanya memanas tuh di situ jadi kan kalau misalkan rata-rata anak 14 itu kan anak-anak SMP gua kan jadi kalau misalkan dia lewat ya udah biasa aja gitu kan karena Kita anak-anak ngebantai. karena anak-anak juga apa sih katanya tuh temen-temen lu nggak usah biarin aja gitu kan Iya. jadi dan lewat aja karena nah itu jadi mulai memanasnya tuh dari gara-gara pilokan Jolokan. mulai dari pilokan terus mulai dari dia sering ngeledekin kita ya kan nah mulai tuh anak-anak manas tuh udah mulai dibantai-bantain itu oh gitu 14 tuh kalau sekolah bawa pilok soalnya. Bukan bawa buku. Piloknya Sampai- sore besok udah berubah lagi. Lah aku jadi bunda kandung makanya itu emosinya. Oh. Iya. Ya, seru sih sebenarnya masih seru banget ngobrol-ngobrol sama anak 614 Kraton kelas yang masih lo ingat atau kakak kelas yang masih lo ingat yang gokil juga lah di 614. Karena banyak juga ya bawahan lo kan Banyak. kayak siapa Bombay, Bial, Alang ya. 614 ya. generasi Iya, Generasi 2002. bawah kan. Alang Pasti kan 2002. didikan lo juga kan gitu. Iya. Nah, menurut lo dari adik kelas ada nggak yang gokil juga gitu maksudnya? Kayaknya sih Yang paling ini sih si Alang sih yang paling sering. kayaknya kakak kelas deh. sama si Kayaknya kakak kelas. Kakak kelas ya? Patut kita contoh. Tapi yang paling gokil sih kakak kelas. Kakak Kita kelas. kita nih generasi ini kita nih. Terakhir ya kayak. Terakhir. Kita ngikutin kakak kelas kita nih kayak Aleng, terus si Cuplis, Kecap, tuh yang anak-anak Giting. anak Argabel, Kiting. Ya kan? Nah, kita ngeliatin Si situ. Anang. Cuman kalau yang di bawah kita tuh kayak ada sih generasi-generasi kayak si Alang itu
mungkin dia punya cerita tersendiri Iya. setelah kita lulus kali gitu. Cuman pas ketika kita masih 1 tahun nih, ya mungkin mereka masih di belakang kita gitu, melihatnya nih itu senior gue gimana gitu kali. Mungkin setelah lulus baru dia nih mungkin bisa ngunjuk, ya mungkin dia punya cita-cita sendiri tuh setelah kita lulus tuh. Oke. Si generasi Alang, Topeng, nah pada tuh. Sip, seru banget ceritanya sama anak 614, tapi kita bakalan akhirin ceritanya karena kita juga udah malam ya Bang ya. Belum pada makan kan? Belum. Habis ini kita makan-makan. Oke. Bang, kasih banget buat tempatnya di rumahnya Bang Tulang di Parung Bogor. Ya. Untuk pesan-pesan nih Bang. Gue juga pengen kan tiap kali gue wawancarin teman-teman pasti gue minta pesan-pesan positif. Intinya Mungkin buat Ya dari buat itu dulu kan. junior-junior. intinya yang udah pernah gue lakuin dulu, gue nyesal. Intinya nyesal bukan nyesal karena kenakalan gue ini menurut gue Bermanfaat. nggak layak untuk Oh, dicontoh. bermanfaat. Tapi pengalaman gue di STM tuh ngedidik gue jadi mentalnya lebih kuat. Oke. Di lapangan itu aja sih. Itu dari Bang Petir. Dari lu Bang. Kalau gue sih apa ya? Ya sama sih sebenarnya nggak beda jauh. Kalau buat gue sih ya apa namanya, sekolah di STM itu ya lumayan lah kenangannya gitu kan. Ya gue ngerasain karena semenjak SMP gue nggak pernah ngerasain tawuran segala macam. Nah gue ngerasain tawuran itu titik baliknya gue nakal itu ya di situ di STM. Gitu. Tapi begitu gue selesai lulus STM ya gue nggak pernah juga ikut-ikut apa, kalau ibarat katanya kakak kelas ngajarin adik kelas yang nggak bener juga gitu. Jadi kalau udah gue selesai cut gitu, jadi nggak itu. Tapi kenangan pahit itu juga banyak gitu. Kayak dia nih di BCA pernah kena tuh, kayak gue pernah juga dibantai sama si Celup di mana, di Gardu gitu loh. Ya, banyak sih kenangannya mah. Lanjutin apa? Kalau buat anak-anak, biar kesannya kita nih anak-anak 14 kayaknya Kalem-kalem. nakal. Oh. Ceritain satu-satu sih Tapi panjang banget. jujur ya, buat lu yang nggak tahu bahwa gua sama anak-anak 14 termasuk kayak yang BK Bundakan 14, gua jadi teman sekarang. Iya. Nggak musuhan, dulu emang gua bantai dia, tapi ketika udah mulai Ya. mau lulus dia malah jadi teman gua. Malah kita sering bakar-bakar ayam. Itu udah masa lalu lah. Masa lalu ini Itu jadi aja. Di satu tempat juga. Jadi kita kadang dulu lucu gitu di jalanan kita musuh. Tapi kalau di rumah nih kita bakar-bakar ayam. Lucu gitu. Jadi kayak mobil angkot ya. Oke, teman-teman, makasih banget buat semuanya. Gua ucapin terakhir